Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil qawiyil matin alladhi syarrafana bi khatimil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Pembahasan terakhir dalam ayat surah Al-Baqarah 104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Kajian terakhir dalam surah Al-Baqarah 104 tadi yang alhamdulillah sudah kita bahas selama 4 kali pertemuan atau 4 minggu. Dan insyaallah malam ini akan kita kupas yang terakhir daripada surah tersebut atau surah dari Al-Baqarah ayat 104 tersebut. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas adalah makna yang tersirat daripada ayat tersebut. Di makna yang tersirat daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 104 tersebut. Bahwa kalau sejenak kita renungi firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, itu menyuruh kita, mengajarkan kita agar kita itu beretika dan atau beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara makna tersirat di ayat ini mengajarkan kita agar kita itu beradab atau beretika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik beliau itu setelah ada, baik beliau itu ada ataupun setelah tiada. Apalagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu tidak pernah mati atau tidak pernah meninggal dunia pada hakikatnya. Jangankan beliau, para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala saja Allah nyatakan demikian. Di antaranya Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah di ayat 154. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian katakan bagi orang yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu mereka meninggal dunia. Bal ahya, bahkan mereka hidup, walakin la tash'urun, namun kalian tidak mengetahuinya. Para aulia saja Allah katakan demikian. Janganlah kalian kata bagi orang yang meninggal di jalan Allah ta'ala itu mati.
Jangan kalian katakan mereka meninggal dunia. Bal ahya, bahkan mereka hidup namun kalian tidak mengetahuinya. Allah nyatakan lagi di surah Ali Imran di ayat 169. Kata Allah, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Di Ali Imran ayat 169 Allah pertegas lagi, janganlah kalian kira wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian kira orang yang terbunuh di Allah Ta'ala itu meninggal dunia. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Jangankan mengatakan, mengira saja Allah Ta'ala larang. Wala tahsabanna, jangan kalian kira. Apalagi kalian kata. Kita mengira saja Allah Ta'ala larang. Jangan kalian kira mereka itu meninggal dunia. Mengira mereka aulia saja meninggal, Allah Ta'ala larang. Apalagi sampai kita mengatakan mereka meninggal dunia. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Walakin la tash'urun, namun kalian tidak mengetahuinya. Para aulia saja demikian, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi baginda Nabi kita, tentulah beliau itu sangat hidup, tentulah beliau itu selalu hidup dan tidak akan pernah meninggal dunia. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Syekh Ahmad Al-Misri beliau itu mengatakan bahwa ada 3 adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Ahmad Al-Misri beliau mengatakan ada 3 caranya beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kata beliau, adabul qaul. Adab yang menyangkut perkataan. Adab yang menyangkut dengan perkataan. Adab yang terkait dengan perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kepada beliau, keluarga beliau, ataupun sesuatu yang ada kaitannya dengan beliau. Kita harus memiliki adab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat di ayat kedua, di surah Al-Hujurat ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adab kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Suara kita saja dilarang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, melarang orang-orang beriman kalau volume suaranya saja lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sempat berani menghina atau merendahkan Rasulullah. Suara kita saja dilarang Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Apa kata Allah? Jika kalian demikian, maka akan gugurlah amal-amal kalian. Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak mengetahui. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Niscaya berguguranlah amal-amal kalian, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Suara kita saja di atas suara baginda Nabi kita bisa menggugurkan amal. Apalagi kalau kita berani menghina beliau. Hadirin wal hadirat jamaah kubra rahimakumullah. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab,
beliau pernah menemukan dua orang di Masjidin Nabawi yang sedang bercakap-cakap, namun perkataannya itu agak nyaring atau agak tinggi. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab di Masjidin Nabawi menemukan dua orang yang sedang meninggikan suaranya, beliau langsung ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Disuruh beliau untuk merendahkan suaranya. Bahkan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab memberikan ancaman. Apa kata beliau? Seandainya kalian itu penduduk asli kota Madinah dan kalian berani keras di depan masjidnya Rasulullah, kalian berani bersuara keras di dalam masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Umar bin Khattab? Niscaya akan aku hajar kalian. Jikalau kalian penduduk asli kota Madinah namun berani berbicara keras atau nyaring di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan aku hajar kalian. Namun sayangnya orang tersebut bukan orang penduduk ahli Madinah, sehingga Syekh Umar bin Khattab tidak menghajar mereka. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah berdebat masalah hukum dengan Abu Ja'far di Masjidin Nabawi. Ketika itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah, beliau itu sedang membahas hukum, berdebat hukum dengan Abu Ja'far. Ketika itu saking semangatnya berdebat, saking panasnya perdebatan di antara Abu Ja'far dengan Imam Malik, Abu Ja'far tersebut menyaringkan suaranya, meninggikan nada suaranya. Mendengar hal demikian, Imam Malik langsung menegurnya, wahai Abu Ja'far, rendahkanlah suaramu. Ini masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Ja'far meninggikan suaranya, padahal yang dibahas adalah hukum agama, tetap ditegur oleh Imam Malik, wahai Abu Ja'far, ini adalah masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rendahkanlah suaramu. Seperti itulah para ulama salafus salih, para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, yang mereka itu menghormati masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau sudah tidak ada dalam dunia, tetap mereka masih menghormatinya. Dan inilah yang seharusnya kita contoh, kita toladani. Kalau toh kita punya diberi Allah Ta'ala rezeki, kita bisa pergi naik haji atau umrah, seyogyanya lah kita beradab di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus beradab di Masjidun Nabawi. Kita jaga suara kita, jangan tinggikan suara kita, apalagi berbicara yang tidak-tidak di Masjidun Nabawi, karena hal ini merusak adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan adab yang tidak baik kalau berbuat demikian. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Bahkan di antara sahabat itu ada yang sangat ekstrim adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang sangat ekstrim lagi adabnya, yang bernama Imran bin Husain. Ada sahabat Rasulullah saking beradabnya kepada Rasulullah, itu ada yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah sahabat Rasulullah yang pernah berbaiat kepada Rasulullah. Dia pernah musafahah kepada Rasulullah dan berbaiat setia. Apa kata Imran bin Husain? Kata beliau, semenjak telapak tanganku ini berbaiat menyentuh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imran bin Husain? Setelah aku menyentuh tangannya Rasulullah, setelah aku bersalaman dengan Rasulullah, setelah aku berbaiat kepada Rasulullah, setelah itu kata Imran bin Husain, telapak tangan kananku ini tidak pernah menyentuh kemaluanku. Saking adabnya beliau kepada Rasulullah, tangan yang pernah menyentuh tangan beliau, tangan yang pernah bersalaman dengan Rasulullah. Setelah itu kata Imran bin Husain, saking adabnya beliau, tangan kananku ini tidak pernah kusentuhkan lagi ke alat kemaluanku.
Tidak pernah kusentuhkan lagi ke alat vitalku, saking aku menghormatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena telapak tanganku ini pernah bersentuhan dengan telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan adab yang ekstrim daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Ada lagi adabnya itu, kata Syekh Ahmad Al-Misri, adabul amal. Adab kepada Rasulullah itu ada adabul qaul, yang kedua adabul amal. Adabul amal, adab yang terkait dengan perbuatan. Apakah perbuatan itu sesuai dengan sunnahnya Rasulullah? Apakah perbuatan itu sesuai dengan anjurannya Rasulullah? Apakah perbuatan itu sesuai dengan apa tuntunan yang dituntun oleh baginda Nabi kita? Beliau itu menjelaskan adab yang kedua, kata Syekh Ahmad Al-Misri, adalah adabul amal. Adab yang terkait dengan perbuatan. Sedangkan menurut Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kata Abu Lais As-Samarqandi, kata beliau, yahtajul amal, amal itu perlu kepada 4 macam. Yahtajul amal, perlu amal itu kepada 4 macam agar amal itu selamat dan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin? Adab yang pertama, kata beliau, amal itu membutuhkan apa? Ada ilmu. Fi bad'ihi. Amal itu membutuhkan ilmu pada permulaannya. Karena kata Abu Lais As-Samarqandi, kalau tanpa ilmu, kalau amal tidak dimulai dengan ilmu, itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi pelajari dulu ilmu baru beramal. Karena kata beliau, kebanyakan amal tanpa ilmu itu bisa memberi mudarat kepada si pengamalnya. Lalu yang kedua, kata Abu Lais As-Samarqandi, amal itu memerlukan kepada niat fi mabda'ihi. An-niyat fi mabda'ihi. Niat pada permulaannya. An-niyat fi mabda'ihi. Tata beliau niat yang baik agar apa? Amal itu bisa selamat. Kalau niatnya sudah rusak, amal ibadahnya pun akan rusak. Jadi ilmu diperoleh dengan amal, setelah itu niat yang baik di permulaan amal. Lalu kata beliau lagi, as-sabru fi wastihi. Yang ketiga adalah sabar fi wastihi, waktu menjalankannya. Sabar waktu menjalankan amalnya. Jadi ilmu dimulai dengan ilmu, terus niat yang baik, dan yang ketiga sabar fi wastihi, pada waktu menjalankannya. Lalu yang terakhir al-ikhlas fi faraghihi, ketika selesainya. Ikhlas ketika selesainya. Jadi ilmu, amal membutuhkan kepada ilmu pada permulaannya, niat yang baik ketika awal melakukannya, terus sabar ketika menjalankannya, lalu yang terakhir ikhlas ketika selesainya. Barulah amal itu, kata Abu Lais As-Samarqandi, amal itu bisa selamat. Karena amal itu memerlukan 4 hal tersebut: ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Barulah, kata beliau, amal itu bisa selamat. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Lalu adab yang terakhir adalah adabul qalbi. Adab hati. Adabul qalbi, adab hati.
Adabul qalbi ini, kata Syekh Ahmad Al-Misri, merupakan adab yang tertinggi. Ketika seseorang itu bisa beradab hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu sudah mendapatkan adab yang tertinggi. Seperti apa adabnya hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau bahwa adabnya hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam hati kita tidak ada yang kita prioritaskan, tidak ada yang kita lebihkan, tidak ada yang kita lebih muliakan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sempurna keimanan kalian sehingga aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, daripada anak kalian, serta manusia seluruhnya. Barulah iman kalian itu sempurna. La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna keimanan kalian hatta akuna, sehingga aku, kata Rasulullah, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, min walidikum wa waladikum wan nasi ajma'in, lebih kalian cintai, lebih kalian muliakan, lebih kalian prioritaskan daripada orang tua kalian, anak kalian, serta manusia seluruhnya. Barulah iman kalian itu sempurna. Bahkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 24, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jahidin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amri innallaha yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika adalah orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, pasangan hidup kalian, keluarga kalian, wa amalun iktaraftumuha, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalan Allah, fatarabbasu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan oleh Muhammad kepada orang-orang demikian, fatarabbasu, tunggulah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ya'tiyallah bi amri, sehingga datang perkara Allah. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, ay azabuhu, ajab Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amri, katakan oleh Muhammad kepada mereka, tunggulah, katakan oleh Muhammad kepada mereka, tunggulah azab Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amri, maka tunggulah ajab Allah, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang fasik. Dari ayat ini sangatlah jelas, kalau orang itu memprioritaskan orang tuanya, anaknya, keluarganya, hartanya, perdagangannya, rumahnya, orang-orang tersebut termasuk dalam kategori fasikin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat bisrin nabi wa ali nabi wa bihaqqi Abdul Qadir al Jilani wa bi sirril Fatihah.